Selamat datang di channel Kapal 5 Holistika. Pada video kali ini kita akan membahas perbedaan will dan be going to, atau will melawan be going to. Oke, kita besarkan. Jadi will dan be going to itu kalau di bahasa Indonesia kan sama-sama artinya akan, gitu ya. Cuma ada satu samaan dan paling tidak 4 perbedaan nanti ya. Oke, yang pertama samaan dulu ya, kita mau kesamaan. Kita bisa menggunakan will atau be going to untuk membicarakan sesuatu yang direncanakan atau sesuatu yang menurut kita mungkin terjadi di masa depan. Contoh, we will study climate change in a later part of the course. Atau we are going to study climate change in a later part of the course. Sama aja ya. Jadi ini bisa dipakai untuk ngomong sesuatu yang direncanakan, yang prediksi lah ya. Ini sesuatu yang sudah dengar harus prediksi. Yang kedua, where will you stay in Berlin? Atau where are you going to stay in Berlin? Sama saja. Berikutnya, the south of the city won't be affected by the power cuts. Atau south of the city isn't going to be affected by the power cuts. Ini sifatnya akan ya, sama-sama akan ini. Di mana kamu akan tinggal menginap di Berlin? Sama, ini juga akan. Dengan sense yang seperti ini secara umum ada kesamaan ya. Sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, tapi kalau ini ya, semua ini kalau disuruh milih biasanya be going to ya. Dalam konteks informal. Dalam konteks informal itu pakai be going to. Oke, ini kesamaannya. Bagaimana dengan perbedaannya? Satu aja kesamaannya. Perbedaan pertama, kita menggunakan will dan bukan going to untuk membuat prediksi berdasarkan pendapat atau pengalaman kita. Titik tekannya adalah prediksi berdasarkan pendapat atau pengalaman kita. Misalnya, why not come over at the weekend? The children will enjoy seeing you again. Shall I ask Lamar? No, she won't want to be disturbed. Kenapa tidak? Kenapa nggak mampir di akhir pekan nanti? Anak-anak akan suka melihatmu lagi, akan suka melihatmu lagi. Gitu. Nah, akan di sini sifatnya prediksi, tapi berdasarkan pengalaman atau pendapat si pembicara ini. Mau kutanya Lamar, ya. Mau kutanyakan ke Lamar, jangan. Dia tidak mau diganggu. Dia tidak akan mau diganggu. Tidak akannya di sini sifatnya prediksi berdasarkan pendapat saja atau pengalaman dia saja. Nah, itu pakai will ya. Jadi kalau prediksinya itu berdasarkan pendapat atau pengalaman kita, itu pakai will. Nah, terus tapi kita pakai be going to dan bukan will ketika kita membuat prediksi berdasarkan bukti yang ada. Nah, ini bedanya berarti sifatnya pakai bukti itu be going to ya. The sky's gone really dark. It's going to be a storm. Langitnya kok jadi gelap ya. Kayaknya bakal ada badai. Nah, going to bukan will, bukan there will be a storm, tapi there is going to be storm. Sekali lagi ini alasannya adalah karena ada bukti. Kalau ini nggak pakai bukti ya. Kalau will di sini nggak pakai bukti. What's the matter with her? It looks like she's going to faint. Dia kenapa? Tampaknya dia bakalan pingsan. Ya. Tampaknya dia bakalan pingsan. Nah, ini nggak boleh pakai will karena ketika ngomong ini dia memakai bukti ya. Mungkin dengan mengamati wajahnya pucat,
dan tadi berangkat ngakunya nggak sarapan dan sebagainya, sehingga it looks like she's going to faint. Tampaknya dia bakalan pingsan. Ya, itu perbedaan pertama. Jadi yang satunya pakai pendapat, satunya pakai bukti, pakai pendapat subjektif atau pengalaman subjektif, satunya pakai bukti. Yang be going to pakai bukti. Perbedaan kedua, untuk memprediksi masa depan, ya, kita sering menggunakan will. Nah, ini pakai will ya, prediksi apabila pakai frasa ini, I bet, I expect, I hope, I imagine, I reckon, ya. I think, I wonder, dan I'm sure. Dan dalam kalimat pertanyaan, think dan reckon. Ini frasa-frasa ini sudah semacam idiom begitu ya, sudah paten begitu. Ini prediksi pakai frasa-frasa ini pakai will, bukan going to, be going to. Ya. I imagine di sini nih ya. I imagine the stadium will be full for the match on Saturday. Bukan kok will be going to apa? I imagine bukan kok I imagine the stadium is going to be full, bukan begitu, tapi will be full. Karena memang pasangannya imagine ini sudah. Saya membayangkan stadionnya akan penuh untuk pertandingan hari Sabtu. That cheese smells awful. I bet nobody will eat it. Ini ya, I bet ini ya. Saya bertaruh gitu ya. Saya kira atau saya bertaruh kejunya baunya busuk ya. Menurutku nggak ada yang akan mau memakannya. Nah itu pakai I bet. Ini prediksi yang sudah pakai frasa-frasa yang fix ini ya. When do you think you'll finish work? Kapan menurutmu kamu akan selesai bekerja? Think ya. Pasangannya think sama will. Mana think tadi ini think. Do you reckon he'll say yes? Apakah menurutmu dia akan bilang iya? Reckon sama will. Oke, be going itu juga dapat digunakan dengan frasa-frasa ini, khususnya dalam konteks informal. Meskipun begitu tidak kaku ya. Kalau informal justru bisa pakai be going to. Tapi mungkin kalau mau aman, frasa-frasa ini disertai will. Kita lihat perbedaan ketiga. Kita menggunakan will ketika kita membuat keputusan pada saat berbicara, dan be going to untuk keputusan mengenai masa depan yang telah dibuat. Ini yang paling sering di-highlight di semua buku grammar ya. Ini yang sering kalian baca di mana-mana ya ini. Bahwa ini menurut saya ini yang saya ingat dari dulu ya ini. Yang ketika belajar grammar yang paling saya ingat-ingat ya ini, perbedaan will dan going to. Nah, will itu diucapkan ketika keputusannya dibikin saat itu juga. Sementara be going to keputusannya sudah dibuat. Misalnya, I'll pick him up at 8. Ini sebuah tawaran ya. Baru merencanakannya sekarang. Dan I'm going to collect the children at 8. Ini sudah direncanakan sebelumnya. Ini kayak saat itu juga baru memutuskan. Kalau ini sebelum ngomong pun sebenarnya sudah ada keputusan. Pineapples are on special offer this week. Langsung lawan bicaranya ngomong, in that case I'll buy 2. Ini pegawai Indomaret atau Alfamart ngomong, atau pegawai atau penjual buah di pasar. Nanasnya itu ada diskon loh minggu ini. Terus pembelinya ngomong, oh kalau begitu aku mau beli 2. Nah, aku mau beli 2 itu baru nggak bisa pakai I'm going to buy, karena dia memutuskan di tempat baru saja. When I saved up enough money, I'm going to buy a smartphone. Ini Pak direncanakan ya. Ketika saya sudah menabung cukup uang, ya,
saya akan membeli sebuah smartphone. Sehingga kalau ini sifatnya dadakan, will, kalau ini sifatnya terencana, be going to, I'm going to buy a smartphone. Namun, nah ini, kalau dalam gaya formal kita menggunakan will daripada be going to untuk membicarakan kejadian di masa depan yang telah direncanakan sebelumnya dengan rinci. Bandingkan, are you going to talk at the meeting tonight? Dan the meeting will begin at 9 a.m. Refreshments will be available from 8:30 onwards. Nah, dalam gaya formal, perbedaan ini nggak ada artinya, maksudnya begitu ya. Semuanya pakai will. Cuma memang Anda kalau pakai will terus-terusan, termasuk untuk yang direncanakan dengan seksama sebelumnya, itu jadinya malah kaku gitu ya. Ngobrol dengan teman pakai will terus misalnya gitu ya. Semuanya pakai will misalnya. When I saved up enough money, I will buy a smartphone. Ya benar sih, artinya konteks formal tapi tidak natural lagi. Sehingga yang membedakan natural enggaknya ya kita tahu seperti ini ya. Ini untuk bisa bahasa Inggris Anda nanti lebih natural. Perbedaan keempat ya, kita lihat perbedaan keempat. Kita dapat menggunakan will maupun be going to dalam klausa utama kalimat if. Jika ya, jika maka itu ya. Jika maka. Klausa utama dalam klausa utama if, ketika kita mengatakan bahwa sesuatu, seringkali sesuatu yang negatif bergantung pada sesuatu yang lain. Ya gini, you'll knock that glass over if you're not careful. Atau you're going to knock that glass over if you're not careful. Ini mirip, kalau ini maksudnya kemiripannya sama aja. Kamu akan menumpahkan gelas itu, kamu akan menumpahkan gelas itu jika kamu nggak hati-hati. Sini sama-sama berarti akan. Ya. Nah, tapi jika peristiwa masa depan tidak bergantung pada tindakan yang dijelaskan dalam klausa if, kita menggunakan be going to, bukan will. Jadi kalau merdeka, itu tidak pakai will tapi be going to ya. Kalimat seperti ini banyak ditemukan dalam bahasa Inggris lisan. Bandingkan. I'm going to open a bottle of lemonade if you want some. I'll open a bottle of lemonade if you want some. Nah, yang ini pakai will itu sebab akibat langsung ya. Jika kamu ingin limun, saya akan bukakan. Will if ya. I'll open a bottle of lemonade if you want some. Kalau yang ini nggak ada hubungannya. I'm going to open a bottle of lemonade if you want some. Maksudnya gini. Saya mau buka botol limun. Kamu mau tak? Apakah kamu mau? Gitu. Kalau yang ini, kalau kamu pengen sebotol, kalau kamu pengen ini limun, ya. Kalau kamu pengen limun, gitu. Saya bukakan. Gitu. Nah perbedaannya apa? Yang kedua ini ya, membuka botolnya itu tergantung kamu mau apa enggak. Kalau yang ini enggak, baik kamu mau ataupun tidak mau, saya akan tetap buka botolnya. Ya, dia pakai I'm going to. Oke. Namun kita menggunakan will, bukan be going to ketika klausa utama mengacu pada penawaran, permintaan, janji dan lain-lain. Will itu dipakai untuk ini ya, untuk penawaran, permintaan, janji. Bukan be going to. Ya. Termasuk kemampuan ya. Kemampuan itu pakai will. If Eric phones, I'll let you know. Ini tawaran ya. Kalau Eric nelpon, saya akan kasih tahu kamu. Bukan I'm going to let you know, tapi I'll let you know.
Jadi ini tawaran ya. Tapi kalau memang dia rencana, ya merencanakan awal akan ngasih tahu sebelum dia bicara ya, I'm going to let you know. Tapi kalau menawarkan, mau mau nggak kan gitu maksudnya gitu. If Eric phones, I'll let you know. If you look at your left, you'll see the lake. Ini berarti tadi ya eh, kemampuan. Nah ini kemampuan. Jika kamu melihat di sebelah kiri, kamu akan melihat danaunya. Maksudnya bisa ya. Kamu akan bisa melihat gitu ya maksudnya gitu. Kamu bisa melihat danaunya. Kalau Anda menoleh ke kiri, Anda bisa melihat danaunya. Di sini pakai will. Dan ketika satu hal merupakan konsekuensi logis dari hal lain, itu juga pakai will ya. Konsekuensi logis. Ini mirip dengan ini berarti. Ya, ini menggantungkan satu kegiatan menggantungkan pada kegiatan yang lain. Kalau ini konsekuensi logis uh, dua peristiwa. Misalnya gini, if you don't switch on the monitor first, the computer won't come on. Jika Anda tidak menyalakan monitornya terlebih dahulu, komputernya nggak akan nyala. Jadi peristiwa A konsekuensi logis atau peristiwa B itu konsekuensi logis dari peristiwa A. Artinya apa? Monitor dulu baru komputernya akan nyala. Itu pakai will atau won't. Ya. Oke, sekarang saatnya latihan. Latihannya ada dua saja. Ini latihan pertama. Oh, ada 16. Ada 16. Oke, kita lihat perintahnya ya. Karena soalnya ada 16, mungkin akan saya tunjukkan ininya dulu ya, 88 begitu ya. Saya perbesar ya. Tapi kita lihat dulu perintahnya. Correct or improve the sentences where necessary by changing the italicized will forms to be going to forms. Jadi Anda disuruh memperbaiki atau mengoreksi atau memperbaiki kalimatnya jika perlu dengan mengubah will yang dicetak miring ya. Will ini semua will yang dicetak miring ini untuk will menjadi bentuk be going to jika perlu ya. Misalnya gini, have you seen Nadia recently? She'll have another baby. Apakah kamu melihat Nadia akhir-akhir ini? Dia akan melahirkan bayi lagi. Nah, ini harusnya she's going to have. She's going to have. Silahkan dilihat dulu ya. Saya tunjukkan ini. Dikerjakan. Saya bacakan 1-8 ya. The method is quite simple and I'm sure it will be familiar to most of you already. 3. A. I can't come over during the day. B. I'll see you tomorrow evening then. 4. Are these new skis yours? Will you take up skiing? 5. Wherever you go in Brazil, you'll find the people very friendly. 6. Jamie says he'll be a politician when he grows up and is only 5 years old. 7. It's getting very humid. We'll have a thunderstorm. 8. I hear you'll sell your car. How much do you want for it? Ini ada 8 ya. Bisa dicari di kamus artinya. Terus dikerjakan dulu. Nanti saya tunjukkan sisanya ya. Saya tunjukkan sisanya 9-16. Oke, sekarang kita lihat 9-16. You can't play football in the garden. I'll cut the grass. 10. Hey,
What's the matter with Paula? B. She says she'll be sick. A. She'll feel better with some fresh air. 11. A. I've been offered a new job in Munich, so I'll leave chemical. B. When will you tell your boss? A. I'm not sure. Perhaps I'll try to see him later today. 12. A. Did I tell you I'll have dinner with Carl on Thursday? B. But we'll see a film with Hamid on Thursday. You've known about it for weeks. Hey, sorry, in that case I'll sort out a different day with Carl. 13. Hey, did you get the theater tickets? B. No, I forgot all about them. I'll book them now. 14. A. We've got small, medium, and large. What size do you want? B. I'm going to have a large one, please. I'm going to, okay, 15 now. Shall I give Ian another ring? B. Yes, I expect he'll be home by now. 16. A. What are those bricks for? B. I'll build a wall at the side of the garden. Oke, langsung jawabannya ya. Oke, kalau ini kerjakan, kalau sudah dikerjakan, langsung jawabannya mungkin. Oke, ini dia jawabannya. Will be ini benar, ya. Ini based on experience ya. Prediction based on past experience. Ini benar ya. Ini juga I'll see you tomorrow evening. I'll see you tomorrow evening. Ini juga bentar, mana tadi? I'll see you tomorrow evening itu tidak pakai be going to karena ini keputusan waktu itu mendadak ya. Mendadak. Kemudian yang nomor 4 itu salah ya, harusnya are you going to take up? Are you going to take up? Prediction based on present evidence. Di sini dia ada bukti sudah. Buktinya adalah ada alat ski. Makanya dia nggak boleh ngomong will you, tapi are you going to take up skiing, gitu ya. Kemudian yang 5 itu benar pakai will, you will find, ya. Prediction based on opinion or past experience. You'll find, ini past experience-nya dia. Manapun Anda pergi di Brazil, Anda akan menemukan bahwa orang-orang sana itu sangat ramah. Kemudian nomor 6 itu harus pakai be going to. Jamie says he's going to be a politician. Itu semacam yang sudah direncanakan ya. Ini direncanakan. Atau keputusan, ini sudah ada keputusan. Decision already made. Ya. Direncanakan untuk keputusan sudah dibuat. Jadi Jamie says he's going to be a politician. Bukan he will be, tapi he's going to be a politician. Karena sudah ada keputusan. Jamie yang memutuskan. Atau sudah direncanakan. Gitu ya. Nomor 7, it's getting very humid. We're going to have a thunderstorm. Bukan will have, tapi we're going to have a thunderstorm. Ini pakai evidence berarti ya. Humidnya ini evidence atau bukti. Ya. Prediction based on present evidence. Jadi prediksi berdasarkan bukti sekarang. Ya. Number 8, I hear you're going to sell, bukan will sell tapi. Okay. Prediction based on present evidence. Evidence-nya apa ya? Dia dengar kabar itu.
Saya dengar kabar saya dengar kamu mau jual mobilmu. Nah, mau atau akan di sini pakai to be going to ya, be going to. I hear you're going to sell, gitu ya. You're going to sell your car. 9, ini decision ya. I'm going to cut the grass. Nah, I will cut karena keputusannya sudah dibuat. Keputusannya sebelum ngomong itu sudah dibuat ya. Ini she says she's going to be sick. Ini berdasarkan evidence, ada buktinya. Kalau yang ini, she will feel better with some fresh air, itu karena based on opinion atau past experience. Yang ngomong dia akan baik-baik saja setelah dia akan merasa baikan setelah menghirup udara segar. Ya. Ini prediksi berdasarkan opini atau past experience. 11 itu I've been offered a new job in Munich, so I'm going to leave Kanko. I'm going to leave Kanko. Saya akan meninggalkan Kanko. Decision already made. Kalau decisionnya sudah bulat begitu, itu pakai to be going to ya. When will you tell your boss? Ini yang ini benar will itu, tapi be going itu juga benar ya. Ini sama benarnya ya. Kalau yang bawahnya itu juga benar. Perhaps I'll try to see. Ini karena ini I'm not sure. Karena ini keputusan saat itu juga. Dia ngomong later today itu kan baru setelah ditanyain P ini. Ya. Jadi si siapa? Dia ngomong makanya pakai will. Perhaps I'll try to see him later today, bukan I'm going to try. Karena respon ini kan respon akibat ditanya ini. Jadi mendadak. Nomor 12 ya. Did I tell you? Nah, ini sudah plan ya. Made decision already made itu harusnya I'm going to have dinner. I'm going to have dinner. But we're going to see a film. Nah ini sudah direncanakan sebelumnya, sudah diputuskan. Artinya going to. Kalau ini pakai will, I'll sort out. Nah ini. Dia ngomong seperti ini mendadak ya. Tidak direncanakan. Karena si A baru sadar ternyata dia sudah punya rencana dengan Hamid dan kawan-kawan. Karena rencana dengan Hamid dan kawan-kawan, dia ketika ngomong sorry in that case I'll sort, bukan I'm going to sort. I'll sort out a different day. Kemudian yang 13 kamu dapat tiket teaternya? Oh enggak, aku lupa ya. Nah aku akan membooking tiketnya besok. Ini karena dibuat pada saat itu at the moment of speaking, maka pakai will. Pokoknya rencana yang dibuat pada saat mendadak itu pakai will ya. Kemudian 14 semua kamu ditanya pegawai toko nih, what size do you want? Ukuran apa? I'll have a large one please. Ini kalau keputusannya ketika ngomong itu baru diputuskan. I will atau I'll have a large one please. Nomor 15 ini udah benar ya. Expect he'll be home. He'll be home ini kan berarti prediction berdasarkan pengalaman ya. Prediksi berdasarkan pengalaman atau opini pribadi. Oke, nah ini ya. Prediksi berdasarkan opini atau pengalaman masa lalu. Nomor 16, I'm going to build ya.
ya. I'm going to build karena decision already made. I'm going to build a wall, ya. Sekarang latihan 2 yang lebih menantang. Nah, tadi. Complete the sentences with will, atau singkat ini ya, apostrofi sama 2L, or be going to. Jadi, melengkapi kalimat-kalimat ini dengan will atau be going to. And an appropriate verb, dan kata kerja yang tepat. Kata kerjanya, ya, kayak misalnya ya, if you want me to, I'll explain how the equipment works. Explain ini harus cari sendiri. Sama nanti verbnya. Ini karena ini video ini untuk level advance, seharusnya Anda bisa ya memikirkan kira-kira verb apa ya. Jadi entah will atau be going to plus appropriate verb. If both will and be going to are possible, write them both. Kalau dua-duanya boleh gitu ya, ya tulis dua-duanya. If you want me to, I'll explain how the equipment works. Ini kan tawaran ya, makanya will. Karena ini ditawarin dulu, if you want me to, kalau kamu mau. Bukan I'm going to, tapi I will explain. Gitu. Oke. Kalau sudah, ini nanti artinya mungkin sedikit saya kasih tahu ini level advance ya. Kalian bisa nyari artinya di kamus. Jadi pause sekarang, kerjakan ke 8 soal. Kalau sudah, kita lihat kunci jawabannya. Oke. Nomor 2. If you want to help us, we're going to plant these trees at the bottom of the garden. Ya. Ini we're going to plant. Berarti verbnya yang pas itu plant ya. Itu pakai we're going to plant. Ini kayaknya decision already made ya, atau sudah direncanakan sebelumnya ya. Atau kalau ini penjelasannya bisa begini, main clause action does not depend on action in the if clause. Ya. Maksudnya gini, jadi entah kamu mau menolong atau enggak, kita tetap akan menanam pohon ini. Ya. Jika kamu mau menolong kita, ya. Jadi di sini peristiwa penanaman ini merdeka dari pertolonganmu. Gitu. Tapi kalau penjelasan lainnya jika decision already made, gitu ya, bisa seperti itu. Nomor 2. Nah ini sama-sama oke ya. You're going to hurt your back if you try to lift that box. Ya. Ini conditional negatif. If I give you the money, will you buy me some oranges when you get out? Request. Ya. Request itu pakai will ya. Will you come tomorrow to my place? Pakai request itu pakai will ya. If you press the red button, the machine will start. The machine will stop. Ya, jadi start atau stop ya. Logical consequences. Kita pakai will ya. Logical consequences itu pakai will. I'm going to see Laura this weekend. If you'd like to come too. Nah ini merdeka ya, klausa merdeka pakai if tapi tidak sebenarnya kamu mau ikut apa enggak ya, saya tetap akan menemui Laura nanti gitu. Itu mirip nomor 2 ya. He's been told if he's late once more he'll be sacked atau he's going to be sacked. Ini conditional negatif. Kalau di contohnya tadi yang ini ya, kalau kamu nggak hati-hati,
kamu bakalan uh, menumpahkan gelasnya. Nah, kalau satu menggantung yang lain seperti ini ya, terutama yang negatif, itu bisa pakai will atau be going to. If you listen carefully, you'll hear an owl in the trees over there. Ini kemampuan ya, ability. Jika kamu dengarkan dengan seksama, kamu akan mendengar ini ya, seekor burung hantu di pohon di sana ini. Ini burung hantunya. Oke, saya rasa itu untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video Kapalingua yang lain.